Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia yang begitu luar biasa. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Di hari Kamis pagi ini, mari kita awali dengan kebahagiaan, dengan senyuman, dengan sebuah harapan, dengan sebuah rasa optimis, bukan rasa putus asa. Ya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi putus asa ini adalah sifatnya setan ya teman-teman. Putus asa ini adalah sifat dari setan yang sebaiknya kita jauhi sifat seperti ini. Pesimis terhadap hidup, pesimis terhadap masa depan, pesimis teman-teman bisa sembuh, pesimis keluarganya bisa kembali harmonis, pesimis bisa mendapatkan solusi ya, karena bingung, buntu, serasa buntu, masalah hidupnya, tidak ngerti bagaimana untuk mencari solusi. Nah, maka teman-teman, kalau kita bingung dengan masalah yang kita hadapi, ya, carilah seseorang yang bisa melihat kita dari sudut pandang yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi, Kak Ika, Bu Hajah Leti, Kak Umi, Kak Kungs, Kak Azifar, Kak Endah. Terima kasih teman-teman, sudah ada suaranya ya. Nah, maka teman-teman, seperti halnya ada seorang pelatih ya. Nggak ada orang yang bisa kayak gitu. Maksudnya bagaimana, Kak Bobo? Jadi, kalau kita pesimis ya terhadap hidup ini, terhadap masalah yang kita hadapi, maka itu menandakan bahwa kita seringkali menyimpan permasalahan, persoalan hidup ini ke dalam diri kita sendiri. Tidak kemudian kita mencari seseorang yang bisa memahami diri kita, bisa memahami masalah yang kita hadapi. Nah, maka ibaratkan seperti seorang atlet ya, seperti seorang atlet yang dia memahami seorang atlet yang membutuhkan pelatih. Jadi, saya sering mengibaratkan hidup ini kita butuh seorang pelatih, teman-teman ya, yang bisa ngerti dari sudut pandang lain. Nah, makanya kalau dalam Islam ya, Kak Bobo, kalau dalam Islam itu kita diperintahkan untuk saling memberikan nasihat. Karena saling memberikan nasihat itu memang betul ya, tidak ada orang yang bisa memahami dari sudut pandang yang lain. Tetapi kan kita mengambil ilmu itu bukan dari satu sumber. Kita mengambil ilmu itu dari banyak sumber, dari banyak guru, ya, kita ikut banyak kajian. Untuk apa? Kajian itu bisa jadi dalam tanda kutip menampar kita dari sudut pandang yang kita nggak tahu sudut pandang itu. Nah, makanya konteks misalkan seorang petinju ya, seorang petinju Mike Tyson misalkan, dia punya pelatih. Pelatihnya dia lebih tua. Kalau pelatihnya itu suruh tarung sama Mike Tyson, ya jelas pelatihnya kalah. Mike Tyson-nya menang, begitu ya. Nah, lalu kenapa si petinju ini mau dilatih sama pelatih yang lebih tua? Karena pelatih ini dia ngerti blind spot, ya. Dia ngerti blind spot, sudut pandang yang si petinju ini nggak tahu. Dia nggak ngerti kelemahan dirinya sendiri. Seringkali kita nggak ngerti kelemahan kita loh. Saya lemahnya di mana sih? Kita seringkali nggak sadar lisan kita itu menyakiti. Ya, seringkali kita nggak sadar bahwa diri kita itu banyak kelemahan, banyak kesalahan, makanya butuh sudut pandang dari orang lain yang mengingatkan. Kata-katamu itu menyinggung loh. Seringkali ada ya, teman kita ngasih tahu kita bahwa dia tersinggung dari kata-kata kita. Padahal kita ngomongnya sudah biasa.
Padahal kita ngomongnya kok kayaknya sudah pelan, sudah hati-hati, kok masih ada yang tersinggung. Nah, oleh karena itulah butuh yang namanya saling memberikan nasihat nih. Memang betul tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa mengerti kondisi kita. Makanya terus-menerus ya, proses belajar itu terus-menerus tidak ada hentinya. Proses saling memberikan nasihat itu terus-menerus tidak ada hentinya. Maka yang menjadi sebuah kesalahan kita adalah ketika kita merasa paling benar, ketika kita merasa paling sudah sempurna, tidak pernah menyakiti orang lain, ya bisa jadi walaupun kita sudah pelan-pelan ngomongnya, kita sudah berinteraksi dengan sebaik-baiknya, itu nggak mungkin semua orang akan senang kepada kita. Ya kan? Jadi, teman-teman ya, yang pertama prinsip yang perlu kita pegang, jangan menyenangkan semua orang. Jangan menyenangkan semua orang. Nggak mungkin ya kita bisa menyenangkan, bisa membahagiakan semua orang. Tidak mungkin. Demi Allah mustahil. Bahkan sekelas Nabi saja tidak bisa loh membuat orang lain tuh senang semuanya. Ya tetap saja ya kan. Orang-orang Quraisy yang membencinya, bahkan tidak percaya dengan ajarannya. Apalagi level kita nih. Level kroco-kroco gitu ya. Seperti kita ini yang baru kemarin sore dilahirkan, nggak mungkin kita bisa membuat bahagia semua orang. Ketika kita sudah berbuat terbaik pun, ada saja orang yang benci dengan kita. Ada saja orang yang nggak senang dengan kita. Iya kan, teman-teman? Ada yang ngalami itu? Kayaknya sudah berbuat terbaik kok tetap aja ada aja orang yang benci. Gitu ya. Mungkin trauma agama sama umatnya. Betul. Iya, betul sekali. Jadi, misalkan kita sebagai seorang muslim ya, jangan melihat pemeluknya, jangan melihat penganutnya, tetapi melihatlah Islam yang begitu sempurna. Lihatlah agamanya yang begitu sempurna. Kalau lihat penganutnya jelas jauh ya, jelas jauh dari standar. Begitu teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah kita kembali bersua pada kesempatan pagi ini. Silakan seperti biasa ya, kita akan membantu meruqyah teman-teman. Sampai saat ini aku agnostik. Ya, baik Kak Bobo. Jadi misalkan dengan keyakinan saat ini begitu ya, yang mungkin trauma melihat banyak penganut agama yang banyak di luar kendali, di luar batas kemanusiaan barangkali begitu ya, yang tidak menyenangkan. Akhirnya ya sudahlah, berjalan begitu saja. Ya kan? Masih mempercayai adanya Tuhan, tetapi kemudian yang dilakukan adalah tidak memilih satu agama pun. Maka teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, agama itu sebetulnya manusia itu punya fitrah ya. Jadi begini. Nah, ini kebetulan nih pas pembahasan. Jadi saya akan membahas tentang gharizah. Gharizah itu adalah sebuah naluri ya. Sebuah naluri atau sebuah fitrah atau sebuah dalam tanda kutip gampangnya insting lah. Yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Memang itu sudah melekat dalam diri kita. Gharizah, naluri. Ada 3 teman-teman. Ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari atau keraguan dari Kak Bobo tadi ya. Jadi ada pertama adalah gharizatun nau. Ya, gharizatun nau ini adalah naluri untuk melanjutkan keturunan. Ya, naluri untuk melanjutkan keturunan, termasuk membangun keluarga ya. Ini adalah melanjutkan keturunan. Nah, ini juga dimiliki oleh hewan. Hewan itu mereka punya naluri untuk berkembang biak, melanjutkan keturunan, memperbanyak keturunannya. Manusia juga punya naluri itu, memperbanyak keturunan. Terus kemudian ada gharizatul baqa. Gharizatul baqa ini adalah naluri untuk dia mempertahankan diri. Ini juga dimiliki oleh hewan. Mereka ketika, terutama reptil ya, yang paling peka, paling sensitif, didekati sedikit, kemudian mereka kabur. Ketika binatang liar ini kemudian dikejar, mereka akan lari. Karena apa? Mempertahankan diri. Takut dimangsa, diburu, dan seterusnya. Nah, kemudian ada manusia ini dibekali gharizah yang ketiga, yaitu gharizatut tadayun. Ya,
Ghorizatut tadayun adalah naluri untuk mensucikan sesuatu atau menyembah sesuatu yang memiliki kekuatan besar, yang dianggap memiliki kekuatan besar. Nah, maka naluri Ghorizatut tadayun ini adalah naluri bertuhan, teman-teman. Naluri bertuhan yang dimana setiap orang ini pasti punya. Walaupun dia ateis sekalipun, ya. Walaupun dia agnostik sekalipun, maka ini adalah naluri bertuhan itu dimiliki seseorang. Misalkan contoh, dalam sebuah kejadian ada sebuah bis yang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus kemudian ternyata jalannya menurun dan depannya ada jurang dan ternyata remnya blong. Apa yang kira-kira? Ya, apa yang kira-kira terjadi di dalam bis itu? Penumpangnya, apa yang mereka lakukan? Ketika tahu bahwa sopir menginformasikan rem kita blong. Siap-siap, ya, depan ada jurang, sementara remnya blong. Apa yang kemudian kira-kira terjadi? Penumpang bisnya pasti teriak semua dan mengucapkan Tuhannya masing-masing. Ya kan? Ada yang kemudian teriak Allahu Akbar, ada yang kemudian yang meyakini Yesus adalah sebagai Tuhan. Kemudian dia teriak Yesus, Yesus, dan seterusnya. Ya, yang Tuhannya agama-agama lain juga pasti disebut. Nah, bagaimana mereka yang tidak meyakini adanya Tuhan, gitu ya? Mereka kira-kira apa? Ya, pasti teriak. Nah, teriakan ini, itu bukti bahwa dia itu lemah, merasa lemah, dan dia ingin ada sebuah kekuatan, ya, ada sebuah kekuatan yang berharap bisa menolong dirinya, bisa menyelamatkan bis tersebut sehingga tidak masuk ke dalam jurang. Nah, ini persoalan ateis ya. Bagaimana yang kemudian masih meyakini Tuhan tapi kemudian ada yang menganggap ya sudahlah, memang pencipta itu ada, tapi kemudian ya pencipta ada yang kemudian menggambarkan alam semesta ini seperti halnya seorang pembuat jam. Ya, ada yang menganggap seperti itu. Ada yang menganggap bahwa alam semesta ini seperti halnya seorang pembuat jam. Pembuat jam gimana? Seorang pembuat jam kan cuma bikin jam sekali, ya. Setelah itu jamnya berjalan sendiri. Setelah itu jamnya dia jalan muter sendiri. Ada yang menganggap seperti itu, ya. Nah, maka ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru sekali, teman-teman. Pemahaman yang sangat-sangat keliru bahwa nggak mungkin lah alam semesta ini dibiarkan berjalan sendiri kalau pakai menggunakan logika ya, teman-teman ya. Pakai logika, mari kita menggunakan akal logika kita. Siapa yang kemudian menggerakkan jantung kita nih? Apakah dibiarkan begitu saja tanpa ada peran sang pencipta? Ya. Siapa yang kemudian mengatur nafas kita? Seluruh organ dalam diri kita. Nah, maka ketika kita melihat semua agama itu, misalkan karena lihat oknum-oknumnya begitu ya, yang dalam tanda kutip nggak beres ya. Misalkan kalau melihat Islam itu jangan melihat muslimnya. Ketika melihat Islam itu jangan melihat penganutnya. Kalau Islam agamanya, muslim itu adalah orangnya ya. Yang paling sering kehilangan sendal itu siapa? Ya kan? Umat Islam di masjid. Terus kemudian rata-rata yang penduduknya paling miskin itu siapa? Umat Islam. Kalau lihatnya di Indonesia, ya. Kalau lihatnya di negara lain, misalnya di Brazil, terus kemudian misalkan di Argentina dan seterusnya, maka sudah beda perkara lagi. Di Filipina, ya, di Thailand, itu yang paling miskin bukan umat Islam, tapi penganut agama yang lain. Terus kemudian yang kurang berpendidikan siapa? Kalau lihat di Indonesia, karena mayoritas Muslim, ya, maka rata-rata yang kurang berpendidikan ya orang-orang Islam. Nah, maka apa istilahnya ketika kita melihat penganutnya ini tidak bisa menjadi sebuah standar, ya, tidak bisa menjadi sebuah standar. Maka ketika kita ingin mempelajari sebuah agama, pelajarilah kitab sucinya, ya, kitab sucinya yang di situ penuh dengan kesempurnaan. Nah, kita sebagai seorang Muslim meyakini bahwa Al-Quran ini dia adalah petunjuk hidup manusia yang begitu banyak sesuatu yang luar biasa yang bisa kemudian kita temukan di dalam Al-Quran.
Untuk garam ruqyah jangan untuk masak ya, hanya untuk pemakaian luar, hanya untuk mandi saja. Siap Kak Dina Fitria ya. Baru bisa gabung. Ini juga belum lama ya. Kita insya Allah mulai terapi jam 7 ya teman-teman. Mulai terapi jam 7. Silakan bisa siapkan air matang, kemudian air mentah. Air matangnya nanti untuk diminum ya, terus kemudian air mentahnya dipakai untuk mandi. Seperti itu. Nah, teman-teman, maka mari ya, kita jangan merasa aman dengan iman kita. Kalau yang sedang puasa tetap disiapkan ya, teman-teman ya. Kalau yang hari ini sedang puasa, silakan tetap disiapkan. Insya Allah nanti bisa diminum ketika berbuka. Begitu ya. Bisa diminum ketika berbuka. Pinggang belakang masih sakit. Nah, dicek dulu kalau yang sakit pinggang, kemudian sakit macam-macam, dicek dulu secara medis ya, ke dokter, silakan dicek. Nanti teman-teman bisa tahu ketika misalkan ada gangguan kesehatan, apakah gangguannya itu medis atau non-medis. Nah, itu nanti baru kemudian bisa kita bantu. Kalau misalkan dokter tidak bisa menemukan sakitnya, barulah kemudian kita bantu ya. Jadi sebetulnya fokus kami di sini adalah membantu yang teman-teman secara medis itu tidak ketemu sakitnya. Begitu. Jadi saya selalu menekankan kepada teman-teman semuanya, selalu cek medis. Bukan kemudian kita tidak menerima saran medis ya. Justru kita mengutamakan medis dulu, dan ikhtiar itu diperlukan ya. Saya udah mau sebelum ikut ruqyah. Maksudnya gimana? Sebulan. Sudah mau sebulan. Baru tadi malam muntah-muntah. Ya. Mudah-mudahan ketika teman-teman nanti reaksi, mudah-mudahan itu reaksi positif ya. Reaksi positif, ada sesuatu yang di dalam tubuh kita, ada gangguan, ya. Ada gangguan negatif, itu mudah-mudahan keluar. Baik teman-teman semuanya, selamat datang yang baru saja bergabung. Silakan bisa disiapkan ya. Berwudu bagi yang berhalangan boleh. Ya, bagi yang berhalangan boleh ikut. Sakit pernafasan. Siap, rezekinya kayak tertahan, usahanya gagal. Siap ya. Silakan teman-teman ambil air wudhu. Kita sebentar lagi akan praktekkan terapi Al-Quran. Mungkin barangkali nanti kita percepat ya. Jam 7 kurang 10. Jam 7 kurang 10 kita akan baca ayat-ayat Al-Quran. Sakit asam lambung dan seterusnya. Nah silakan. Apakah teman-teman sudah ikhtiar secara medis? Hampir 2 bulan. Nah, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun loh. Ada yang sampai 5 tahun. Saya menghadapi pasien yang asam lambungnya sampai 5 tahun loh. Bisa dibayangkan ya. Asam lambung. Ruqyahnya hanya sekitar 10-15 menitan. Ya, insya Allah nanti kalau teman-teman buru-buru ada urusan mau bekerja atau mungkin nganter anak ya. Insya Allah nanti bisa kita percepat begitu. Nah, asam lambung ini ada 2 faktor ya. Ini bicara asam lambung nih. Ada 2 faktor. Memang asam lambung yang dia karena medis, ada yang karena non medis. Mirip, gejalanya mirip asam lambung, tapi kemudian dia disertai kepanikan ya, anxiety, disertai kecemasan luar biasa, apalagi kalau ditambah dengan gejala-gejala seperti tidak khusyuk saat sholat. Ya, ketika sholat kok rasanya was-was. Kemudian begitu berat membaca Al-Quran. Sering lupa rakaat sholat. Ditambah mimpi buruk ya. Mimpi buruk, mimpi tindihan itu kondisi sadar tidak sadar. Seperti tercekik ya. Dada berat, leher tercekik, nggak bisa teriak. Nah, maka ini kemungkinan asam lambung yang disebabkan non-medis. Nah, kalau teman-teman mengalami hal itu, saya sebetulnya sudah siapkan ya. Ini banyak sekali yang kemudian mendapatkan manfaatnya. Jadi, ramuan ruqyah terapi langit. Jadi sebenarnya ini memang dikhususkan untuk gejala mirip asam lambung yang disebabkan gangguan jin. Ya, yang disebabkan faktor gaib atau non-medis.
Nah, tetapi ternyata banyak yang merasakan walaupun gangguannya adalah medis, ternyata mereka alhamdulillah bisa cocok ya. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya ribuan. Nanti bisa dicek di showcase begitu. Nah, tapi kalau cara sederhananya, kalau memang teman-teman belum memiliki dana ya, jangan dipaksakan. Cukup bikin ramuan ruqyah sendiri. Dan pagi ini kita akan coba bantu teman-teman ya membacakan ayat ruqyah di segelas air yang silakan teman-teman siapkan. Bagi yang baru bergabung, silakan ya siapkan airnya. Kalau yang sedang puasa, nanti diminum ketika berbuka. Untuk CO madu terapi langitnya itu nanti bisa dicek di bio ya, di showcase. Klik saja akun terapi ini, akun saya. Terus kemudian nanti klik belanja, ada tombol belanja tuh, ada tombol belanja. Terus kemudian di situ cari saja madu terapi langit. Mohon ide untuk nama tempat terapi yang akan saya buka. Ini terapi apa dulu nih? Untuk terapi pengobatan alternatif, ya. Idenya itu mungkin bisa dengan nama-nama yang baik ya, nama-nama misalkan kalau Ashifa itu sudah terlalu umum sebetulnya ya. Mungkin nanti ya saya bantu lah, nanti tinggal DM saja ya. Kalau mikir ide itu butuh waktu yang lama sih. Ya. Kalau kata dokter, asam disebabkan kecemasan yang berlebihan. Tapi nggak tahu kecemasan apa ya, apa yang dicemaskan. Nah, nggak pernah cemas ya, Kak Zakia? Pernah atau barangkali belum paham kecemasan itu seperti apa? Nggak tahu ya apa yang dicemaskan. Tapi merasa nggak panik, kemudian bingung, was-was, dan seterusnya. Memang betul ya, rata-rata terapi kertas kapan-kapan kita praktekkan ya. Kapan-kapan kita praktekkan. Terapi kertas itu untuk menghilangkan ini, karakter negatif. Membantu. Ini sifatnya ya membantu ya. Membantu menghilangkan karakter negatif di dalam diri kita. Kapan-kapan kita praktekkan. Nah, kembali ke gangguan GERD, teman-teman ya. Ada gangguan GERD yang memang dia karena faktor medis, ada yang karena faktor non-medis yang sebetulnya itu bukan GERD, tapi mirip gejala GERD, ya. Dan rata-rata itu, kalau walaupun dia medis ataupun non-medis, rata-rata memang disebabkan karena pikiran, ya. Disebabkan karena pikiran. Pikiran yang kemudian khawatir dengan masa depan, apalagi kemudian diperparah dengan konflik keseharian nih. Ada konflik dengan suami, dengan pasangan, ya. Terus kemudian apalagi masalah hutang ya. Masalah hutang ini rata-rata memang jadi pemicu nih. Jadi pemicu penyakit. Jadi maka teman-teman, jadi gini ya, sebuah beban masalah hidup, terapi bicara, insya Allah nanti ini untuk anak-anak ya Bunda ya. Kalau untuk anak-anak kita sudah siapkan akun khusus, ya. Siap Kak Bobo, kalau mau butuh diskusi lebih lanjut, DM ya. Saya tunggu Kak Bobo, kita diskusi lebih lanjut secara personal tuh. Ya, insya Allah nanti kita banyak sharing-sharing untuk bisa membicarakan tentang alam semesta. Ya, banyak sekali rahasia alam semesta ini yang bisa kita bicarakan tentang ajaibnya dunia ya. Insya Allah kita sharing-sharing santai lah. Nah, kembali kepada beban hidup teman-teman ya. Beban hidup itu, ibaratkan itu sebuah benda. Iya, ini adalah ibaratkan masalah kita nih. Untuk terapi anak, insya Allah nanti kita siapkan akun khusus namanya Child Dream Official. Silakan Bunda bisa cek ya, searching saja, cari namanya Child Dream Official. Child Dream Official itu khusus membahas tentang anak. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa saya aktifkan akunnya dan sudah saya mulai isi dengan konten-konten. Nah, sekarang begini teman-teman. Saya mau membicarakan tentang konsep masalah. Ya. Konsep masalah dalam hidup, ini ibaratkan benda ini ya. Ini ibaratkan masalah teman-teman nih. Tidak peduli seberapa besar teman-teman punya masalah. Betul, carinya di TikTok ya. Memang akun TikTok, jadi Child Dream Official, itu akun TikTok yang khusus membahas tentang persoalan anak-anak, parenting, kemudian keluhan anak-anak ya. Nah itu nanti silakan teman-teman cari, follow, dan insya Allah mudah-mudahan siang ini sudah bisa
saya isi dengan konten-konten, dan mudah-mudahan nanti siang bisa ini ya, bisa saya aktifkan live streamingnya. Ya mudah-mudahan yang segala apa yang teman-teman keluhkan pagi ini bisa tuntas ya, pagi ini bisa tuntas. Nah, ini beratkan masalah ya, masalah hidup. Tidak peduli seberapa besar masalah hidup teman-teman. Apakah sebesar ini atau mungkin lebih besar lagi gitu ya. Misalkan ini ya, anggap sebuah masalah tuh. Maka kalau ibaratkan kita memegang masalah, ini kita megang masalah nih. Ini 1 menit mungkin masih enteng ya. 2 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam mulai pegel nih. Kita pegang terus. Ya. Coba seharian 10 jam, 24 jam sanggup nggak kita pegang? Nggak sanggup. Walaupun bendanya kecil. Walaupun bendanya sekecil ini. Awalnya nyaman, tapi lama-lama pasti berat. Lama-lama pasti pegel nih seluruh tangan kita. Nah, ini terkait fisik. Apalagi terkait masalah yang kemudian menyita hati dan pikiran nih, menyita energi. Kalau ini, apalagi saya berhari-hari, ya ini ibaratkan kita pegang terus nih masalah kita nih. Nah, maka yang terjadi teman-teman, kenapa banyak di antara kita yang kemudian lelah pikiran, plus masalahnya nggak selesai-selesai? Karena masalah itu, masalah hidup, entah itu hutang, persoalan dengan rumah tangga, persoalan dengan mertua, persoalan dengan anak, persoalan karir, omset bisnis, macam-macam, itu hanya dipikir saja. Hanya dipikir, hanya kemudian malah justru dimasukkan ke dalam hati ya. Sudahlah dipikir, dimasukkan ke dalam hati. Dipikirnya itu benar-benar pakai perasaan bingung luar biasa. Kita tahu ya kalau cuma sekedar dipikir, dimasukkan ke hati, itu nggak bakal selesai. Nah, ini ibaratkan kita pegang. Ya, pegang berhari-hari, kemudian berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sejenak, lupakan. Jangan pegang masalah kita terus-menerus. Kalau dipikir terus, itu nggak bakal selesai. Kalau misalkan teman-teman ada konflik dengan rumah tangga, ya, ada konflik rumah tangga yang terus kemudian di situ ribut, pokoknya ribut terus lah dengan suami. Ini biasanya kalau, mohon maaf ya, yang perempuan itu kan selalu pakainya perasaan ya. Seringkali pakai perasaan sehingga kemudian konflik itu jadi pikiran terus difikirkan, kemudian masuk ke dalam hati. Nah, ini ibaratkan kita megang terus seharian nih. Ya, megang terus seharian, ini capek hati kita nih. Capek, fisik kita capek. Kita nggak akan kuat bisa megang seharian, bahkan nggak usah seharian lah, beberapa jam saja ini sudah pegel, gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah lepaskan, teman-teman. Lepaskan itu gimana maksudnya? Apa kemudian lari dari kenyataan? Bukan, yang dimaksud adalah bukan lari dari kenyataan, tetapi yang dimaksud adalah kita fokus ya, mendekat kepada Allah. Fokusnya itu mendekat kepada Allah, bukan kemudian fokus ini gimana ya caranya, kok suamiku gini, itu sama saja megang masalah nih. Kok suamiku gini ya, kok suamiku kasar ya, kok suamiku passwordnya HP-nya tuh dikunci ya, kok nggak mau perhatian, kok nggak mau ngasih nafkah, dan seterusnya, mertuaku kok gini, hutangku kapan bisa lunas. Kalau dipikir nggak bakal selesai, teman-teman. Kalau dipikir nggak bakal selesai. Maka bagaimana solusinya? Solusinya itu Allah itu memerintahkan kita bukan untuk mencari solusi. Bukan untuk mencari solusi, teman-teman. Kalau Allah ngasih masalah, itu bukan untuk difikirkan, bukan untuk dicari, untuk dicari jalan keluarnya, enggak. Kalau tahu rahasia kehidupan ya, kita diberikan masalah, itu cek teman-teman surat Al-Insyirah, Alam Nasrah ya. Fa inna ma'al usri yusra, di situ Allah sebutkan 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bareng-bareng tuh kesulitan pasti ada kemudahan bareng-bareng. Ini bukan sekedar teori ya. Saya sudah praktekkan dan saya sudah dampingi ribuan orang selesai dari masalah hidupnya. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka jangan kemudian memikirkan gimana solusinya. Solusinya cuma satu. Apa? Jangan pakai akal. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ah, itu solusinya. Ya sudah, banyakin sabar, banyakin sholat. Kok nggak masuk akal sih? Masa punya hutang, solusinya sabar? Masa punya hutang, solusinya sholat? Masa ribut sama suami, solusinya sabar dan sholat?
Oke teman-teman, jangan pakai dalam hal ini, ayo ya, santai dulu, jangan pakai akal, karena seringkali solusi dari Allah itu bukannya tidak masuk akal, tetapi akal kita saja yang belum masuk. Ya, ayo yakini ini. Ya, yakini seringkali ya, solusi dari Allah tidak masuk akal. Jawaban yang Allah tulis di dalam Al-Quran seringkali tidak masuk akal. Sebetulnya bukan tidak masuk akal, akal kita saja yang belum masuk. Kita belum punya ilmunya. Ya, misalkan contoh, mungkin teman-teman sering menonton tayangan sulap mungkin ya. Kalau yang sering nonton tayangan sulap maka akan ngerti. Termasuk konten saya tuh yang nebak pikiran. Ya, kalian sudah nonton konten tebak pikiran saya yang gajah. Itu seperti sulap kan? Loh kok tahu? Orang yang nggak ngerti triknya kaget kan? Wah, kok bisa tahu ya? Saya mikir gajah gitu. Padahal saya mikirnya salah, kan acak ya, orang milih angka yang pertama ya, itu kan bebas. Mereka bisa pilih angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5 dan seterusnya. Kan bebas. Tapi kok ujung-ujungnya semuanya bisa sama? Bisa mengarah ke gajah. Nah, itu kalau nggak ngerti triknya, itu kayaknya dahsyat. Ya, kok bisa ya? Tapi ketika dikasih tahu, itu memang rumus ya. Itu memang rumus, apapun angka pilihan pertama teman-teman, mau 1, 2, 3, ujung-ujungnya tetap ketemunya 7. Ya kan? Ujung-ujungnya 7, dan kemudian kalau dikonversi ke huruf A, B, C, D, E, F, G, G. Orang suruh milih, bayangkan ya, nama satu hewan, G. Ya rata-rata yang paling gampang gajah kan, walaupun mungkin ada kemungkinan gorila, kemudian ada garuda, kemudian ada gurita, ya barangkali ada yang mikir guguk juga. Nah, tapi kalau begitu dikasih tahu ya caranya, rumusnya, oh cuma gitu konsepnya. Nah, sama dengan hidup ya teman-teman ya. Sama dengan hidup. Hidup itu seperti permainan sulap. Hidup seperti permainan sulap. Kalau kita nggak ngerti solusinya, memang bingung. Aduh, gimana sih ini masalahku? Kok bingung ya? Saya cari solusinya gimana? Nggak ngerti. Tapi kalau sudah dikasih tahu konsepnya, ya kita akan merenung. Oh, ternyata masalahku cuma gitu. Nah, suatu saat kita akan ngomong begitu teman-teman di masa depan ya. Yakinlah di masa depan. Kalau kita hari ini praktekkan solusi yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, sabar dan sholat. Yakinlah suatu saat di masa depan kita akan ngomong, kita akan senyum-senyum sendiri tuh nanti. Oh, ternyata masalahku dulu itu cuma gitu doang. Yakin deh teman-teman. Ya, maka saat ini, detik ini, ayo nikmati prosesnya. Yakinlah solusi dari Allah bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal. Hanya akal kita saja yang belum masuk. Ilmu kita belum masuk nih. Ya. Terima kasih. Ya, Kak Zakia. Pertama kali kenal dengan terapi langit ya, melalui video tersebut. Bagaimana kalau doa-doa kita nggak dikabulkan karena ada dosa dalam diri kita? Nah, ini nanti kita bahas, dan semalam sebenarnya sudah kita bahas ya. Kita lanjutkan dulu ya tentang rahasia solusi dari Allah. Jadi begini teman-teman, ketika Allah perintahkan, Allah tunjukkan kunci jawabannya. Ibaratkan kita ketika ujian dulu kan pingin ya, ketika ujian sekolah, gimana sih cara menemukan kunci jawabannya? Saya pingin bocoran kunci jawaban gitu kan, biar lolos ujian. Walaupun pada akhirnya kita jawab soal secara jujur lah. Tapi kan kita pingin ya mendapatkan kunci jawaban. Nah, sama persoalan hidup kita saat ini, itu sudah ada kunci jawabannya teman-teman. Sudah ada kunci jawabannya di dalam Al-Quran tuh. Salah satunya adalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tuh, Allah kasih kisi-kisinya tuh. Sabar, sholat. Sabar, sholat. Jangan pakai akal dulu. Jangan pakai akal dulu. Pokoknya praktekan, percaya. Ya, saya sudah buktikan serumit apapun masalah, selesai kok nyatanya. Ya, selesai, betul-betul selesai. Benar-benar ada solusi dari arah yang saya nggak duga sama sekali. Terus kemudian, ya siap ya, sebentar lagi kita akan bantu dengan terapi, sekitar 5 menit lagi ya teman-teman. Ya, betul ya Kak Eti ya. Sudah merasakan dan menikmati prosesnya. Tenang teman-teman. Jalan hidup kita ini masih berlanjut, belum selesai, belum tamat nih. Kita masih ada episode kehidupan ya, nanti siang, nanti sore, besok barangkali, atau barangkali beberapa saat lagi kita sudah tidak ada di dunia ini kan,
Kita nggak tahu, maka nikmati ya setiap episode kehidupan. Nah, bicara tentang Al-Quran yang seolah tidak masuk akal, ini kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang begitu luar biasa. Jangankan Al-Quran ya, hadis Nabi itu begitu dahsyat kok. Contoh misalkan, hadis Nabi tentang lalat ya. Kita mau tunjukkan nih, hadis Nabi tentang lalat. Rasulullah memerintahkan, idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzihu fa inna fi ihda janahihi da'an wal ukhra syifaan. Ini adalah sebuah hadis Nabi ya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ketika ada lalat ini ya, ada lalat masuk ke dalam minuman. Apa ya perintah Nabi? Celupkan. Loh, kok malah dicelupkan? Bukannya harus dibuang ya minumannya? Nabi tidak memerintahkan untuk membuang minuman tersebut. Karena apa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubazir, orang-orang yang boros, termasuk buang-buang minuman, walaupun air putih ya, ini sayang dibuang teman-teman. Itu termasuk temannya setan. Maka jangan berlaku boros. Nah, maka Nabi memerintahkan ketika ada lalat masuk ke dalam minuman, apa yang Nabi perintahkan? Celupkan, lalu buang, ya. Karena apa yang terjadi di situ? Nabi mengatakan di satu sisi sayap lalat itu memang ada penyakit, ya. Tetapi di sayap satunya itu ada obat. Nah, waktu hadis ini disampaikan oleh Nabi, mungkin ya orang-orang yang nggak punya ilmu mereka berpikir, ini Nabi jorok sekali ya. Kok jorok banget? Islam itu jorok. Kenapa? Ada lalat masuk minuman, malah suruh dicelupkan. Itu zaman dahulu. Tetapi hari ini teman-teman, hari ini terbukti hadis Nabi itu nggak main-main. Apa yang Nabi sampaikan itu ya bukanlah berasal dari hawa nafsunya. Illa wahyu yuha, ya. Dia adalah wahyu yang diwahyukan kepada. Ucapan Nabi adalah wahyu, semuanya wahyu. Hari ini teman-teman, hari ini sudah ketemu nih. Ternyata benar-benar terbukti. Pelajar SMA di Jawa Timur dan banyak riset di luar sana, mereka bisa kemudian menemukan obat diare dari sayap lalat. Masya Allah, ya. Luar biasa. Mereka bisa membuat obat diare dari sayap lalat. Baru terbukti ya hadis Nabi yang disampaikan 1400 tahun yang lalu, hari ini baru kemudian terbukti secara riset ilmiah. Nah, maka dari itu teman-teman, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah wahyu yang ayo kita yakini mukjizat Rasulullah SAW yang hari ini masih bisa kita rasakan manfaatnya. Oke teman-teman, karena sudah jam 6.54 ya, kita langsung saja praktekkan terapi Al-Quran pada kesempatan siang hari ini. Sudah siap ya teman-teman ya? Kalau minumannya kemasukan semut, insya Allah nggak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Siap ya? Sudah siap air semuanya? Iya, nggak jadi masalah. Kalau misalkan, saya pernah waktu itu ngisi seminar ya. Saya ngisi seminar, terus kemudian saya tunjukkan tentang hadis Nabi seperti itu. Kalau ada lalat masuk minuman, celupin aja sekalian. Karena satunya ada penyakit dan satunya ada obatnya di situ. Nah, terus kemudian pas istirahat, kebetulan saya makan ya. Makan sama teman-teman, sama peserta begitu. Terus kemudian kebetulan, wah ini qadarullah betul ya. Minuman saya itu kena lalat beneran loh. Ada lalat yang hingga kemudian masuk, waduh langsung semuanya ketawa. Ini pas banget betul ya, saya alami. Ayo diminum. Awalnya agak ini juga ya, tapi kemudian saya celupkan seperti panduan hadis itu, malah badan jadi seger loh ya. Celupkan, kemudian saya keluarkan, kemudian saya minum. Alhamdulillah nggak apa-apa, begitu. Benar-benar ini kisah nyata. Setelah saya nyampaikan di seminar, kok ternyata malah langsung kejadian, gitu. Mungkin Allah supaya ini ya, Allah menyuruh saya supaya ya buktikan omonganmu gitu ya. Oke teman-teman, mari kita langsung praktekkan ya terapi Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan teman-teman yang hari ini mungkin kondisinya kurang fit badannya. Mudah-mudahan menjadi perantara hadirnya
ketenangan hati, ya. Betul, dites. Mudah-mudahan menjadi hadirnya solusi dalam kehidupan teman-teman atas masalah yang selama ini dihadapi ya. Sudah siapkan airnya. Kalau yang puasa, nanti silakan bisa diminum ketika berbuka. Terus kemudian posisikan handphone. Ini yang kemarin di ruqyah ternyata ada bau bangkai, bau macam-macam tuh, ada yang bau jengkol juga. Teman-teman kalau saya lagi ngeruqyah, komentarnya yang jangan yang aneh-aneh ya. Ada yang kemudian jadi kentut coach gitu. Ini saya mau ketawa teman-teman ya. Saya lagi baca ayat, teman-teman komentarnya ayolah yang apa ya, jangan komentar yang aneh-aneh gitu. Walaupun fakta ya. Saya tuh mau nahan ketawa itu berat loh, serius. Saya lagi mau, ya bayangkan ya, masa saya lagi ngeruqyah, teman-teman komentar kentut tat, bau jengkol, masya Allah, astagfirullah. Jadi saya mau menahan ketawa ya juga berat gitu ya. Ya ayo, siap ya teman-teman ya. Kalau mau kentut ya udah kentut aja, nggak usah dikomen, gitu ya. Terus kalau bau jengkol, bau aneh-aneh ya sudahlah, dirasakan gitu, dinikmati. Nah, silakan nanti handphonenya ditaruh, diposisikan di tempat ya, di tempat yang kemarin bau jengkol, bau kentut dan seterusnya. Oke ya, siap ya. Setelah jadi mau ngakak nih. Oke, siap. Tenangkan hati dulu. Keraskan volume handphonenya. Ya. Kalau saya tiba-tiba HP panas dan TikToknya macet, geser dikit. Mungkin semoga hanya masalah sinyal. Ya. Semoga bukan karena gangguan jin ya. Kasihan juga jinnya dituduh terus. Oke, siap ya. Ikuti ucapan saya teman-teman ya. Kita akan mengucapkan ikrar pemutus ikatan jin. Barangkali ada ikatan jin nasab ya. Ikatan jin nasab itu jin yang dia berasal dari leluhur kita. Leluhur kita ibaratkan gini, debt collector atau seorang istilahnya rentenir ya. Kalau ini ada orang yang punya hutang dan orang punya hutang ini meninggal, yang dikejar oleh rentenirnya siapa? Yang dikejar oleh debt collector, rentenir ini siapa? Ya anak cucu keturunannya kan, istrinya, anaknya gitu. Nah sama. Ya ketika leluhur kita pernah kerjasama dengan jin, bisa jadi ya, bisa jadi. Kita kan nggak tahu ya leluhur kita dulu ngapain aja. Maka yang dikejar ketika leluhur kita meninggal, yang dikejar ya anak cucu keturunannya. Nah bisa jadi kita nggak salah, tapi dulu leluhur kita nggak tahu yang berapa gitu. Kan kita keturunan berapa nggak tahu ya. Nah ada leluhur yang mungkin barangkali pernah meletakkan sesajen, pernah punya batu akik, cincin akik ya, dan seterusnya. Nah maka itu mengundang gangguan jin yang jin itu bisa menyerang kita. Nah, maka kita lepas ikatan itu dengan ikrar. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti ya ucapan saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan pagi ini yang penuh dengan keberkahan-Mu ya Allah, izinkan saya memohon pertolongan-Mu ya Rob. Saya mengikrarkan diri. Saya mewakili diri saya dan mewakili keluarga saya serta keluarga besar saya. Saya mengikrarkan berlepas diri dari segala macam gangguan, tipu daya, interaksi, jin, qarin, jin, khodam, jin, nasab, jin, khanzab, jin dasim, dan jin-jin lainnya. Jika mereka berinteraksi dengan kami, mengganggu kami, masuk ke dalam diri kami, atau tinggal di rumah kami, ya Allah, kami berlepas diri ya Allah. Singkirkan mereka ya Allah. Jauhkan mereka sejauh-jauhnya dari badan kami, dari keluarga kami,
dan dari rumah kami, ya Allah. Apabila mereka tetap berada di dalam badan kami, jadikan setiap makanan dan minuman yang kami konsumsi sebagai racun yang teramat panas, yang membakar mereka, racun yang menghancurkan mereka. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kamu keluar. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Silakan kamu keluar. Silakan kamu menjauh dari badanku. Silakan kamu menjauh dari rumahku. Silakan kamu pergi dari atap rumahku, dari dinding jendela rumah ini, dari lantai rumah ini. Tiupkan teman-teman ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air, walaupun tertutup nggak apa-apa ya. Kemudian tiupkan ke depan. Kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke depan ya. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan kita. Kemudian tiupkan ke airnya. Kemudian tiupkan ke sebelah kanan ya. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke depan. Niupnya agak keras ya. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Tiupkan ke sebelah kiri. Kemudian tempel ya di dada dan perut. Kita usap sambil baca ayat kursi yang silakan mual ya, sambil diikhlaskan. Kalau ada dendam, ada benci dalam hati ya, sambil diucapkan dalam hati, saya ikhlas, saya ridho, saya maafkan orang-orang yang telah menzolimi saya. Saya ikhlaskan, saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Ayo teman-teman, lepaskan. Jangan ditahan ya, jangan ditahan. Ridho teman-teman. Mari kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air, dan tiupkan ke bawah. Kalau bisa sampai tiupnya ke lantai ya. Seperti itu. Kemudian tarik ke atas teman-teman sambil baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tarik ke atas Bismillah, 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 Bismillah sampai di tenggorokan. Ya, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Keluarlah Masya Allah. Aku tidak butuh bantuanmu. Silakan keluar. Kemudian batuk-batukannya. Bismillah Allahu Akbar. Situ. Ya, dibatuk-batukan. Silakan teman-teman terus diusap, ditepuk-tepuk ya. Ayo yang berkali-kali mual, muntah setiap kali terapi ruqyah, yuk hatinya diikhlaskan ya. Usap teman-teman, saya ridho. Saya ikhlas dengan takdirmu ya Allah. Saya ikhlas dengan takdirmu ya Allah. Saya sabar. Saya orang yang bahagia. Terus ucapkan itu terhadap diri sendiri ya. Terhadap diri sendiri ucapkan teman-teman, saya sabar, saya ikhlas, saya ridho dengan takdirmu ya Allah. Saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya maafkan ya Allah. Saya cinta dengan orang-orang yang menyakiti saya. Ucapkan itu, paksakan teman-teman. Setan itu berharap teman-teman memiliki sifat dendam, benci. Yuk, terus ucapkan teman-teman. Ucapkan terhadap diri sendiri ya. Kalau mau menangis silakan, jangan ditahan ya. Saya cinta dengan orang-orang yang menyakiti saya. Saya doakan mereka mendapatkan rezeki yang terbaik. Saya doakan mereka mendapatkan kesehatan, mendapatkan apa yang mereka impikan. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kamu yang ada di dalam tubuh saudariku, kamu yang ada di dalam tubuh saudaraku, yang ada di dalam rumah-rumah saudaraku yang sedang menonton tayangan ini, ukhruj ya Abdullah. Al'anuka bila'natillah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Al'anuka bila'natillah. Fakhruj minha fa'innaka rajim. Keluar sebelum saya bacakan ayat-ayat Allah. Keluar sebelum saya bacakan ayat-ayat Allah. Ayat yang akan membakarmu. Ayat yang akan menghancurkanmu. Ayat yang akan memusnahkan kamu. Ayat yang akan menghukummu atas perilakumu. Takutlah kepada azab Allah. Takutlah kepada nerakanya Allah. Takutlah dengan azab dunia, terlebih azab di akhirat. Keluar wahai musuh Allah. Bukan tempatmu ada di dalam tubuh saudaraku. Bukan tempatmu ada di dalam rumah-rumah saudaraku yang sedang menonton tayangan ini. Keluar. Ukhruj ya adu Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah menjauh dari lantai-lantai rumah saudaraku. Keluarlah menjauh dari atap-atap rumah saudaraku yang sedang menonton tayangan ini. Wahai jin musuh Allah, al'anuka bila'natillah. Ukhruj ya adu Allah.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا innallaha ala kulli syai'in qadir. Keluar wahai musuh Allah, keluar kamu. Jangan kamu bersembunyi di pembuluh darah saudara-saudari kami. Keluar. Jangan kamu bersembunyi di jantung saudara-saudari kami. Jangan kamu bersembunyi dan merusak liver, anggota badan tubuh saudara-saudari kami. Keluar. Kamu keluar. Silakan kamu keluar dari tenggorokan saudara-saudari kami. Keluar kamu melalui mulut-mulut saudara kami yang menonton tayangan ini. Silakan kamu keluar. Keluar kamu melalui ubun-ubun saudara kami. Silakan kamu keluar. Kamu tidak akan tahan dengan panasnya ayat-ayat Allah. Ukhruj ya adu Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bila'natillah. Aku melaknat kalian wahai musuh-musuh Allah yang terus membangkang kepada Allah, yang ingkar kepada Allah. Dengan laknatnya Allah, aku melaknat kalian dengan laknat-laknat Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, ditepuk-tepuk bagian yang sakit, dada sesak, ucapkan bismillah Allahu Akbar. Kemudian tempelkan ke dada, usap ya, terus kemudian tarik ke atas. Bismillah Allahu Akbar, cabut ya. Ya, bismillah Allahu Akbar, keluarkan batuk-batukan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasyak. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik teman-teman yang sakit kepala ya, silakan diusapkan, dipijat ya sambil dikeluarkan. Bismillah Allahu Akbar, tarik kemudian keluar. Bismillah Allahu Akbar, tempelkan di kepala ya atau di ubun-ubun, tarik kemudian keluarkan. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan dengan keras ya. Kemudian tempelkan di bagian yang sakit. Alhamdulillah ya, badan mulai enteng. Alhamdulillah. Kalau yang muntah-muntah mudah-mudahan menjadi perantara keluarnya penyakit ya. Di bagian manapun silakan keluhan teman-teman di mana ya. Gampang sekali. Bismillah Allahu Akbar. Tiupkan kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah Allahu Akbar. Tiupkan. Yang vertigo ucapkan dia ya, diusapkan di kepala. Kemudian cabut. Seperti itu. Dibuang ya. Tarik kemudian buang. Bismillah Allahu Akbar, tarik buang, seperti itu. Yang tidak puasa silakan bisa diminum airnya. Kalau yang puasa nanti minumnya setelah berbuka. Nggak bisa dengar sinyal, bisa jadi sinyal, bisa jadi dikacaukan ya, dikacaukan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bisa jadi sinyal, bisa jadi memang ada gangguan ya. Ada gangguan yang mengacaukan sinyal gitu. Baik teman-teman, sambil banyak istighfar ya, tarik nafas, terus banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, tarik nafas, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau dada berdebar-debar, ya diusap ya, daerah jantungnya. Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan. Ucapkan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tiupkan. Terus kemudian digosok-gosok. Kemudian tarik ya, tarik seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, buang, teman-teman. Nah, kita seolah bisa membuang ya, itu bukan karena kita bisa megang jin, tapi karena memang ada kekuatan ayat-ayat Allah di situ. Bismillahirrahmanirrahim, ya, tarik, kemudian keluar. Sering sakit tenggorokan di sini aja, diusap, atau bisa diminum ya. Yang sudah menyiapkan airnya silakan bisa diminum. Ini mudah, murah, sederhana. Begitu ya. Kalau teman-teman kebetulan dititipkan rezeki oleh Allah, bisa dengan menggunakan ramuan ini ya. Ini ramuan ruqyah, nanti bisa dicek di showcase. Ini sebagian keuntungan kita salurkan ya teman-teman ya. Sebagian keuntungan kita salurkan kepada pondok yang kami kelola. Jadi kami mengelola pondok terapi langit. Itu nanti sebagian keuntungan kita salurkan ke sana. Pondoknya itu gratis ya. Jadi kita banyak mengelola santri, mereka bisa menghafal Quran, belajar Islam secara gratis. Nah, mereka biayanya dari mana? Dari penjualan, gitu ya, dari penjualan produk-produk semacam ini. Penyakit jantung, nah jantung itu nanti kita carikan herbalnya. Jadi teman-teman, bagi yang sudah cek, iya betul, ini madu tapi madu ruqyah, sudah dibacakan ayat Al-Quran dan ada kandungan yang lain, ada daun bidara, ada habatus sauda. Ini banyak sekali yang alhamdulillah merasakan manfaatnya. Nah, jadi ini nanti keuntungannya sebagian untuk disalurkan ke santri. Ini namanya madu terapi langit ya. Madu terapi langit. Nanti bisa dicek di showcase. Jadi kami mengelola santri, yang santri itu mereka belajar secara gratis. Di showcase Kak, nanti cek di foto profil ya. Di foto profil nanti cek tombol belanja di situ. Nah, klik saja. Yang kecil itu 167. Ya, ini 167. Kalau yang gede ini 267. Untuk kanker kami punya ya.
bukan pakai madu. Nanti pakainya teh, teman-teman. Ada teh herbal. Jadi teh ini racikan guru saya. Ya, jadi saya kerjasama dengan salah seorang guru saya. Beliau adalah Dr. Kintoko, S3, lulusan S3 Medical University China. Jadi bagi teman-teman yang punya keluhan, ya, sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita punya herbalnya. Ada sekitar 300 produk, ya. Kami sudah meracik 300 produk herbal. Asam urat ada, bagus banget nih, ya. Saya sudah buktikan asam urat bagus banget. Yang biasanya ada pasien yang biasanya 2 minggu baru bisa jalan, ya, gara-gara asam uratnya menyiksa sekali, kena bagian lutut sama telapak kaki. Itu setelah minum herbal saya, itu 1 hari bisa jalan. Ya, cuma 1 hari. Yang butuh herbal nanti bisa DM ya. Silakan japri, follow dulu. Ya, follow dulu, terus kemudian japri. Ya, japri silakan. Kontak, kirim pesan. Insya Allah semua ada. Kalau insomnia cukup pakai air tadi ya. Air silakan diminumkan. Insya Allah nanti jadi ringan. Begitu. Ya, Kak Endang silakan bisa DM ya. Untuk jantung ada. Nanti kita kirim gambarnya ke pesan teman-teman ya. Pokoknya kirim pesan dulu. Tahu ya cara kirim pesan? Ada yang bingung cara kirim pesannya bagaimana? Cara kirim pesannya silakan ini diklik dulu profilnya, nanti setelah selesai ya, diklik profilnya. Terus kemudian, oh ada yang bingung. Kalau ada yang bingung, sebentar. Gimana caranya ya? Caranya adalah, oh ya, gini aja. Ini aja ya. Silakan teman-teman yang ingin gabung ke grupnya dan pesan produknya, silakan isi form di sini. Isi form di sini, ya. Isi form di sini, silakan. Kalau yang butuh produknya, itu silakan teman-teman. Coba ya. Bisa nggak saya sematkan tulisan di sini? Sebentar. Saya sedang ngetik ini ya, nomor ya teman-teman ya. Terus itu 172. Sebentar. Teman-teman silakan bisa DM ya. Bisa DM. Ikuti dulu terus kemudian klik pesan ya, klik pesan gitu. Oke, yang sudah untuk mata insya Allah ada, ya untuk mata insya Allah ada. Terus pokoknya apapun itu keluhannya silakan nanti teman-teman bisa DM ya. Semuanya ada, insya Allah ada. Jadi kami sedia sekitar 300-an ya, ada 300 jenis herbal yang insya Allah nanti bermanfaat ya. Terus silakan teman-teman pokoknya klik dulu, ini klik ya. Teman-teman bisa langsung klik di sini yang mau tanya-tanya soal herbal ya, klik profile terus kemudian diklik ada tulisan pesan. Pokoknya begitu menuju ke link di bio ya, di bio profile ini silakan kirim pesan, klik di situ. Oke. Kalau yang butuh kode, silakan bisa ini ya, bisa DM. Nanti bisa kita buatkan, gitu. Oke, yang terakhir ya, saya sematkan dulu grupnya. Terakhir nih, silakan isi form. Yang belum isi, ini cuma 30 detik teman-teman. Diisi form nanti dimasukkan ke dalam grup terapi gratis. Ini mohon maaf karena banyak sekali yang komentar ya, hipertensi dan seterusnya. Itu silakan ini teman-teman DM saja ya, DM. Terus kemudian nanti tanya sebebas-bebasnya gitu kan. Mau tanya apapun boleh, konsultasi, nanti saya langsung jawab. Begitu. Kalau pengapuran, kalau madunya sudah ada belum? Kalau
sudah ada dipakai saja, tapi kalau belum nanti, kalau belum CO madu nanti kita bisa sarankan yang lain. Gitu ya. Untuk pengapuran kita punya herbal yang lain. Gitu teman-teman. Siap, ini sudah selesai ya teman-teman ya. Ada yang belum diminum, silakan diminum dan sebagian untuk mandi ya teman-teman. Yang punya keluhan coba pakai air dulu. Yang punya keluhan coba pakai air dulu ya, untuk mandi coba. Terus kemudian diusap ke badan. Kemudian kalau yang ke bagian kepalanya ini bisa untuk keramas ya. Airnya bisa untuk keramas. Gitu. Suaranya double. Oke. Aneh juga ya. Ini banyak sekali teman-teman, silakan DM saja ya. Ini saya ngirim ini juga ternyata belum nih, belum di ACC. Saya ngirim nomor nih. Atau catat ya. Catat nomor yang bisa dihubungi. Nih, siap-siap nih. Siap, catat nomornya. Sudah siap? Sudah siap alat tulis? Sudah siap alat tulis? Oke ya. 0 8. Saya pelan-pelan karena biar tidak pelanggaran. Karena kalau terlalu cepat nanti pelanggaran, teman-teman. Sudah? Ulangi ya. Ulangi, silakan catat. 0 8 5 7 1 7 2 7 7 7 9 3. Begitu. Oke ya. Sudah ya teman-teman? 085 71. Nah, ya, ini nih, saya sematkan nih. Saya sematkan. Oke. Terima kasih yang sudah membantu ya. Betul, ya nomornya itu. Nanti bisa dihubungi. Oke teman-teman, yang butuh konsultasi bisa ke situ ya. Nanti mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin pamit dulu. Mohon maaf sekali yang belum terjawab ya teman-teman, karena banyak sekali yang komentar. Jadi kalau ingin teman-teman dijawab langsung saja, nanti langsung saja DM gitu ya. Saya bukan kesengajaan tidak menjawab pertanyaan teman-teman karena banyak sekali yang komentar. Ini ada ratusan orang. Pantun apa nih? Oke, kita tutup dengan pantun ya. Kota Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya. Itulah nama-nama kota. Selamat beraktivitas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan DM ya, silakan DM. Ini sudah saya pin nih. Silakan DM, di screenshot dulu pinnya tuh. Ya, sehat selalu teman-teman ya. Murah rezeki, rezeki berlimpah. Terus kemudian jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bisa ke Mekah. Amin amin ya rabbal